Baik, selamat siang Rana Khulista. Hari ini kita berada di ruang Sekda Agam Bapak Martiaswanto. Kebetulan kemarin kita pernah mengangkat tema masalah daerah otonomi baru Kabupaten Agam yang tentunya seperti yang dia terlihat di media dan tanggapan publik bahwa itu ada beberapa polemik dan kontroversi. Kemarin di ranah Holista kita juga mendengar bahwa dukungan pemerintah itu sepertinya ada beberapa kesan yang agak gimana gitu dari narasumber bahwa mungkin beliau menganggap pemerintah tidak memberikan respon sesuai yang diinginkan oleh panitia pemekaran itu. Kira-kira bagaimana respon dari pemerintah itu, Pak Matiaswanto? Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya sangat tertarik juga dengan kalau ada pendapat atau kalau ada pembicaraan yang menyimpulkan bahwasanya pemerintah kurang respon atau kurang mendukung terhadap kegiatan pembentukan daerah otonomi baru ini. Sebetulnya saya sangat tertarik dan itu menarik. Kenapa? Karena sampai saat sekarang, jujur saya katakan, kecuali 1 bulan belakang ini, yang justru aktif itu pemerintah loh. Dari mana aktifnya? Pemerintah itu kan tidak hanya membaca yang tertulis, yang tersirat pun kita baca. Apa yang tersirat? Bahwasanya selama bertahun-tahun yang lalu itu masyarakat kita meminta, khususnya di Agam bagian ke timur, ada wacana untuk pemekaran kabupaten. Ada pemekaran kabupaten yang salah satu yang menjadi alasan daripada masyarakat kita karena jauhnya menuju ibu kota dalam konteks berurusan. Nah, sebetulnya itu sih enggak begitu-begitu juga, karena pelayanan kita sekarang kan di Agam bagian timur kita sudah membangun satu kantor pelayanan terpadu kita untuk melayani masyarakat kita di Agam bagian timur. Lalu kita sudah mendelegasikan kewenangan-kewenangan juga kepada pemerintah kecamatan. Namun secara kedaerahan mungkin ada persoalan-persoalan, ada yang mengatakan tidak kuat melewati kilo-kilo segala macam, itu kan lain lagi persoalannya. Tapi dari semuanya itu, begitu wacana ini bergulir, kita pemerintah sudah siap, kita pemerintah sudah respon. 2 tahun belakangan ini kita bentuk tim, namun pekerjaan tim itu terbatas. Kenapa? Karena proses pemekaran itu, proses pembentukan otonomi baru itu betul-betul bersumber keinginan mekar itu dari masyarakat, bukan dari pemerintah. Pemerintah hanya memfasilitasi. Ini persoalan pertama yang harus kita samakan pemahaman kita terlebih dahulu. Nah, mungkin pemerintah, ujung-ujung pemerintah akan melakukan pemekaran. Tidak. Pemekaran itu berawal dari usulan dari masyarakat. Kemudian diformat di dalam bentuk keputusan masyarakat di Nagari. Nah, keputusan masyarakat di Nagari bagi kita yang dari Kabupaten Agam dan mungkin juga di Sumatera Barat itu dilahirkan dalam bentuk keputusan Badan Musyawarah Nagari masing-masing, BAMUS. Nah, ini yang prosesnya. Begitu usulan itu masuk ke kabupaten kita proses di kabupaten, kita lakukan pendampingan. Nextnya kita akan mengirim ke tingkat provinsi usulan pemekaran itu. Nah, kalau di tingkat provinsi nanti sudah selesai dan perkiraan persyaratan sudah terpenuhi secara administratif, lalu dibawa ke pemerintah pusat. Nah, itulah mekanismenya. Nanti yang memutuskan pemerintah pusat. Nah, kembali kita kepada tahapan tadi, sampai saat sekarang kita belum menerima loh, pemerintah belum menerima hasil keputusan resmi dari masing-masing BAMUS yang ada di Nagari. Kita tidak usah terlebih dahulu berbicara 82 nagari, tapi setidaknya ada permintaan dari nagari-nagari yang kita kategorikan dalam tanda petik dulu, kita kategorikan yang berada bagian timur. Ini dulu yang saya katakan tadi, pemerintah justru yang lebih proaktif dalam masalah ini. Kita juga sudah mencari, begitu kita mendengar, begitu kita mendalami aspirasi masyarakat pemekaran, pemerintah justru sudah bergerak sendiri mencari calon lokasinya. Ini juga alternatif loh. Kita tawarkan, ada yang menawarkan di Palupu, ada yang menawarkan di Teletangkamang, ada yang menawarkan di Ampekoto. Lalu dari 3 tawaran itu, kita mempunyai satu bidang tanah Erpah yang
tanah perponding dibancah di nagari Balingka, tempatnya nanti sekitar 5 kilo dari Simpang Melala arah ke atas, atau 4 atau 5 kiloan. Nah, itu yang kita proses. Memprosesnya itu tidak bisa kita semudah membalik telapak tangan, karena tanah Erpak itu juga terbatas luasnya. Paling-paling sekitar 19 hektar. Nah, untuk ukuran ibu kota jauh. Lalu kita juga negosiasi terus dengan nenek mama dan pemuka masyarakat Balingka. Bagaimana tanah yang di sekeliling tanah Erpah itu juga bisa kita bebaskan. Nah, akhirnya kita terima kasih kepada nenek mama Balingka, Nagari Balingka, pada Oktober atau November 2019 tanah itu sudah kelar. Nah, untuk sementara kita dapatkan sekitar 39 hektar sudah kelar, dan juga sudah lengkap dengan sertifikat hak pakainya untuk pemerintah Kabupaten Agam dengan catatan untuk dicalonkan sebagai calon ibu kota. Nah, apakah sudah selesai belum? Kita juga akan tawarkan lagi, apakah masyarakat cocok ibu kotanya berada di sini. Kalau untuk ibu kotanya berada di sini, tanah sudah tersedia sekian. Nah, lalu percepatan apa? Pak Bupati secara cepat sudah menginstruksikan agar untuk mengantisipasi kekurangan lahan nanti kita coba lagi, karena di sekitar itu ada hutan lindung segala macam. Bagaimana konversi hutan lindung? Beliau sendiri yang memintakan, beliau sendiri yang mengawal. Ini berada dalam kawalan bupati loh. Ini nggak benar itu kalau kita dikatakan tidak respon terhadap ini. Insya Allah ini sedang jalan. Nah, persoalan sekarang kita ini adalah kalau memang sudah disepakati bahwasanya nanti ada usulan akan ada pemekaran, lalu persoalan pemekarannya ibu kotanya di mana? Di sini loh calonnya. Nah, kembali nanti kepada kesepakatan kita bersama. Nah, rapat terakhir kemarin kita dengan Komisi 1 juga kita sudah menyampaikan begitu permohonan dari masyarakat ini masuk secara resmi dengan keputusan BAMUS-nya, kita dengan Komisi 1 sudah mempunyai komitmen akan memproses secara cepat, dan akan kalau ada kekurangan materi dari keputusan itu atau kekurangan administrasinya akan kita penuhi secara bersama untuk kita tindak lanjuti proses selanjutnya ke provinsi. Kita tidak bahkan sekarang tidak kita pikirkan apakah masih moratorium atau tidak moratorium. Jelas kita siap saja dulu. Kalau memang saat ini moratorium, lalu begitu kebuka, bahan kita sudah siap. Jadi kita singkirkan persoalan moratorium terlebih dulu. Tapi kita tetap bekerja dan mempunyai kegiatan. Yang ketiga, buktinya pemerintah sangat respon secara akademis. Sekarang juga kita melakukan kajian-kajian di situ. Kita kerjasama dengan UNAN untuk melakukan kajian-kajian. Harus dikaji bagaimana kondisi tanahnya, bagaimana topografinya dan lain sebagainya. Itu semua butuh kajian, semua butuh kajian secara akademis supaya nanti kita jangan salah mengambil kebijakan. Nah, ini pun Pak Bupati sudah wanti-wanti percepatan terus, dan beliau sangat mengharapkan persoalan ini cepat tuntas. Namun ya kita tentu ketika kita berhadapan dengan masyarakat, ketika kita mengharapkan formatnya itu naik di masyarakat, nah kita kembalikan kepada masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat kita. Ada yang mengatakan tolong Pemda ikut mengawal. Yang mau dikawal itu apanya? Nggak mungkin. Nanti Pemda terbatas juga. Artinya Pemda tidak mesti sampai ke dapur dalam tahap-tahap berikutnya. Tapi begitu persoalannya sudah berada di Pemda, itu lain lagi percepatan. Mari kita lakukan pengawalan secara bersama-sama. Jadi makanya ada yang telepon saya juga, ada yang juga yang ngomong atau ada yang anak tinggi, masa ini Pemda tidak mendukung semacam. Pertanyaan saya tapi itu yang tidak didukung itu apa, dan yang akan didukung itu apa. Ini tugas loh. Kalau tugas nggak bisa persoalan dukung-mendukung. Kalau sudah masuk dalam tracknya, masuk dalam tahapannya, pasti dilaksanakan itu. Kita di Agam tidak pernah. Prinsip Bupati Agam, kalau bisa cepat kenapa harus lambat? Itu pasti itu. Kalau bisa mudah kenapa harus sulit? Itu prinsip-prinsip. Dan beliau langsung, karena beliau memang mempunyai keahlian juga di bidang itu dalam penataan kota. Beliau sudah mengarahkan, ini loh, kita akan bangun ini, kalau jadi di sini, kalau sepakat ini sudah ada, sudah direncanakan begitu. Tinggal lagi bagaimana kita mengeroyok atau kita persamakan. Nah, saya hari ini Sekda, saya juga kebetulan
menjadi sumando orang bagian timur, kalau saya secara pribadi dimintai pendapat saya akan juga berlaku secara pribadi, persoalan. Tapi kalau saya selaku sekda atau Pak Indra Catri selaku bupati dipaksa-paksa untuk memenuhi, itu lain cerita lagi. Nanti prosesnya terkesan tidak murni. Tapi Pak Indra Catri untuk melakukan putih, beliau tokoh masyarakat, beliau pengulu di Baso, beliau niat mamak di Baso, beliau mempunyai juga tanggung jawab, beliau mempunyai juga kesempatan untuk membicarakan. Itulah yang beliau lakukan. Nah, beliau selalu menentukan pada kita bagaimana melakukan percepatan-percepatan, tapi tetap dalam koridor-koridor aturan yang berlaku. Saya pikir itu. Jadi kalau memang ada yang mengatakan Pemda tidak merespon, saya tidak mengatakan dan saya tidak membantah itu dan saya tidak membetulkan. Tapi dari apa yang kami sampaikan, dari apa yang kondisinya, silakan nanti dilihat secara bersama. Dan kalau perlu kita siap untuk mendiskusikan ini dan berdiskusi tentang ini supaya ini pembicaraan kita ini terbuka. Jadi tidak ada, apalagi saat ini di situasi-situasi tahun politik ini, nanti salah-salah ungkap, salah ngomong, salah macam, konsekuensinya berbeda nanti. Jadi silakan kalau mau kita diskusikan, ayo kita diskusikan untuk mencari satu pemahaman yang sama supaya kita bergerak lincah gerakan kita ke depannya. Saya ingin katakan tadi, kita belum berbicara masalah moratorium, tapi kita siapkan saja dulu persoalan ini. Nah, itu kira-kira. Terima kasih Pak Sekda. Sedikit tambahan. Ya. Jadi seperti yang Pak Sekda paparkan tadi, ketika ada beberapa keluhan, anggaplah satu keluhan atau dua keluhan yang disampaikan oleh panitia di acara sebelumnya, ternyata yang dijawab Pak Sekda lebih dari yang diharapkan begitu. Artinya pemerintah ketika ada keluhan dua, pemerintah berusaha menjawab 4 atau mencarikan solusinya lebih dari itu. Nah, ini terkait dari dukungan lain. Kalau tadi Pak Sekda menyampaikan bahwa ada dukungan administrasi sudah kita selesaikan, perencanaan wilayah dan lain-lain. Dari segi anggaran gimana Pak Sekda? Didukung, alhamdulillah. Kita ada kesepakatan kita dengan DPRD. Kita terima kasih juga ke Banggar DPRD. Jadi sudah sama-sama kita menganggarkan. Nah, namun ketika dianggarkan, jujur saya katakan memang anggaran kita tahun 2019 berlebih. Kita memiliki di situ ada silpa kita untuk kegiatan ini. Kenapa? Karena kegiatan pemerintah itu terbatas. Jadi kita melihatkan objektivitas kita di situ. Anggaran yang ditetapkan bersama DPRD itu memang tidak kita habiskan dan tidak habis. Karena memang keterbatasan kewenangan Pemda di dalam proses tahap awal ini. Bukan ujuk-ujuk sudah dikasih DPRD masa membelanjakan uang itu aja nggak bisa, bukan itu. Kita tetap objektif, karena ini uang negara. Jadi kalau ada ukurannya, buktinya uangnya berlebih segala macam, itu saya pikir tidak ukuran. Kita cadangkan itu anggaran itu, terima kasih kepada Banggar. Namun ketika dana itu berlebih, kita akui karena memang kewenangan kita belum sampai ke sana. Kewenangan kita masih yaitu tadi bagaimana kita konsolidasi, bagaimana kita dengan tim akademis kita, tim kajian kita melakukan kajiannya sampai di situ. Jadi ke depan saya pikir kalau memang sudah ibaratnya kalau Sambah itu sudah sampai ke kabupaten, saya pikir ini mari kita lakukan pengawalan secara bersama. Karena ini pekerjaan bukan pekerjaan ringan, nih, pekerjaan berat ini. Pekerjaan berat. Bagi pemerintah pada akhirnya yang pai ndak basi, yang tinggal ndak rasan. Ini konteks pemekaran. Bagaimana kita memisahkan agam? Ndak akan mungkin. Tapi mungkin kita hanya bisa membedakan dari segi administrasi pemerintahnya. Di dalam administrasi pemerintahan, karena sudah terlalu luas, terlalu panjang, masyarakat juga mulai banyak. Sekarang kan jumlah penduduk Kabupaten Agam itu yang nomor 2 terbesar di Sumatera Barat setelah Padang. Juga begitu luasnya. Nah, mungkin dari segi pengelolaannya mungkin sudah harus kita lakukan pemikiran, itulah salah satu jalan keluarnya. Namun yang tatanan yang agam itu tidak akan pernah bisa kita berbagi. Belum akan berbagi kita tentang agam. Tapi mungkin pengadministrasian pemerintahnya yang mungkin. Pak Bupati juga sering mengatakan begitu. Hati-hati di dalam pengelolaan ini. Yang agam itu belum dan tidak akan berbagi. Namun pengelolaan pemerintahnya disesuaikan dengan pola administrasi yang ada saat ini. Itu kira-kira. Jadi cukup memuaskan apa yang disampaikan Pak Sekda atas nama Pemda Kabupaten Agam. Jika nanti di kemudian hari kalau seandainya kita angkat kepada forum yang lebih
formal misalnya kita adakan diskusi, gimana tanggapan dari Bapak? Ya sebaiknya begitu, supaya kita jangan kita berkekurangan informasi. Kalau kita angkat dalam suatu forum, silakan saja, tidak apa-apa, karena ini memang harus terbuka ini. Karena saya katakan tadi, tidak bisa hanya dilakukan oleh sekelompok orang, tidak bisa hanya dilakukan oleh sekelompok komunitas, atau tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah, tapi ada coupling pekerjaan yang bisa kita sepakati. Sampai tahap ini siapa harus berbuat apa, sampai ini siapa harus berbuat, sampai nanti kandak boleh minta pelaku di Kementerian Dalam Negeri atau di Menteri Dalam Negeri nanti usaha kita ini, itu baru bisa dianggap selesai. Dan juga nanti tentu seperti yang kita katakan tadi, yang namanya agam tentu tidak akan pernah terpecah dan tidak akan bisa dibagi. Tapi untuk administrasi pemerintahan itu tergantung pada kesepakatan kita lah di dalam metode mengelola pemerintahan, manajemen pemerintahannya. Oke Pak, Ya. terima kasih. Semoga atas informasi yang Bapak berikan, masyarakat yang menyaksikan siaran langsung dari Ranah Talkshow ini dapat informasi yang berimbang dan tidak ada timbul pemahaman yang berbeda, apalagi kalau seandainya indikasi yang menyudutkan salah satu pihak terhadap rekonsiliasi DOB Kabupaten Agam ini. Sekali lagi terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.